Kita lanjut bagian kita tadi belajar tentang eksekutor. Saya langsung aja. Plan your execute, execute your plan ya. Slide yang pertama. Lanjut dari yang tadi. Saya katakan di situ eksekutor, seseorang yang bertanggung jawab. Tadi Bu Kesia berkata di poin yang terakhir, berani nggak kita ambil tanggung jawab? Karena eksekutor sejati adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab. Berani mengambil tanggung jawab. Dikatakan di situ orang yang bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi, menjalankan perintah dan tugas eksekusi apapun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita harus ada di situ. Kita harus memutuskan sesuatu, kita harus mengatur dan kita harus bertanggung jawab. Saya percaya saya ini berdiri di depan orang-orang yang katanya secara tadi kuesionernya ya, udah jawabkan semuanya ya, udah mengisi, katanya orang-orang koleris. Karena orang-orang koleris biasanya orang-orang yang menjadi eksekutor adalah orang-orang yang koleris, Bapak Ibu. Percaya nggak itu? Kalau engkau ada tantangan hidup, wah ya, semakin ditekan, semakin hidup, ya. Ada pekerjaan itu adalah nafasmu, ya, itu adalah koleris sejati, Bapak Ibu, ya. Kalau ada tantangan, ya, itu adalah kesukaan. Di dalam tekanan nggak ngeblank, nggak mungkin ditinggal tidur. Saya percaya orang koleris ada tantangan nggak mungkin tidur. Dijabanin, dijabanin, udahlah, pokoknya dijalanin sampai selesai, sampai finish strong. Itu orang-orang koleris, Bapak Ibu. Amin. Berbahagialah ya dengan semua yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Semua perbekalan, semua karunia, semua talenta, semua yang sudah Tuhan beri dalam hidupmu. Berbahagia. Tetapi kalau ada kelemahan dalam keadaan apapun, saya katakan bukan cuma buat orang koleris di sini. Tetapi apapun namanya engkau bisa jadi eksekutor Tuhan dimanapun, dengan cara apapun, karena Tuhan bisa pakai siapapun, asal dikatakan tadi engkau mau mengambil tanggung jawab, ya. Mengapa kita harus mengeksekusi? Yang pertama, karena kita ini dari awal memang kita ditetapkan menjadi penguasa. Di 1 Korintus 6 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, dalam bahasa aslinya, menghakimi malaikat-malaikat itu artinya gini, berkuasa. Berkuasa atas malaikat-malaikat, Bapak Ibu. Kita ini orang-orang yang berkuasa atas malaikat-malaikat. Apalagi cuma menyelesaikan pekerjaan yang sehari-hari. Tuhan katakan, kau mau KKR di mana? 50.000, 100.000, 1 juta. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, eksekutor sejati tidak akan pernah mundur, Bapak Ibu. Amin. Kita akan berjalan dengan Tuhan. Kita akan semakin tanya sama Tuhan. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin tahu hatinya seperti apa, Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, otoritas ilahi sudah diberikan kepada kita. Di Matius 18 ayat 18 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mengikat dan melepas, melarang dan mengizinkan, berlaku untuk apapun. Berlaku untuk apapun, Bapak Ibu. Untuk keperluanmu pribadi, dalam kau mengeksekusi apapun, pekerjaan Tuhan, pelayanan, di sekuler, di pekerjaanmu, tender, dalam bentuk apapun. Lakukan ini karena Tuhan sudah memberikan kuasa untuk mengikat. Ketika kita berjalan dan orang berkata, ayo doakan orang sakit. Mari kita eksekusi. Dengan berkata, aku ikat semua kuasa sakit penyakit. Amin. Jangan pernah mundur dalam kondisi apapun, Bapak Ibu. Karena semua perlengkapan Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, manusia diberi kuasa mengatur atau mengelola. Di Kejadian 2 ayat 15 berkata seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Atur, Bapak Ibu.
Di situ dikatakan untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya harus mengatur, merawat apapun Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita kuasa untuk mengelola. Saya ingat hari itu ketika saya mulai masuk ke Mahanaim Bapak Ibu. Ini cerita sudah lama, tapi saya ingat hari ini dan saya ceritakan buat Bapak Ibu. Saya masuk ke Mahanaim. Hari itu saya memang apoteker, saya bergerak di bidang kesehatan, di pengobatan gratis. Udah 20 tahun ini pelayanan di Mahanaim di pengobatan gratis Bapak Ibu. Dan hari itu adalah dasar pertama kali yang Ibu Iin taruh dalam hidup saya. Hari itu Ibu berkata seperti ini, Melinda buat pengobatan gratis 1 bulan. Bapak Ibu tahu tempatnya di mana? Di lapangan basket yang sekarang sudah bagus. Yang sudah ada Mimamart yang Bapak Ibu bisa belanja, yang sudah ada dapur home dan semuanya. Itu dulu tanah gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Jadi saya berkata baik Bu, baik dalam tekanan apa ini tanah kosong. Yang disodorkan ke saya adalah seperti Tuhan berkata, hidupkan tanah ini nah. Itu seperti disodorkan kepada saya dan saya berkata mari Tuhan. Dan hari itu saya mulai tetap ngitung, plan your execution. Apa yang kamu mau eksekusi, hitung semuanya. Saya mulai mikir, ini di luar panas, gak ada atap apapun. Ini bagaimana caranya supaya bisa pengobatan sebulan dengan sejuk, ada atapnya. Tapi saya juga gak punya uang Tuhan. Hari itu saya mulai buat perencanaan, saya bergumul dengan Tuhan, saya tanya dengan Tuhan. Dan saya tahu Tuhan mulai memberikan step demi step. Untuk atap itu Bapak Ibu. Saya mulai ngitung kalau mesen tenda, sewa tenda sebulan, ya hitung aja Bapak Ibu sendiri. Ya, berapa duitnya? Akhirnya saya datang ke Yonif Bapak Ibu, 202. Saya datang menemui orang yang tepat. Saya ceritakan visi. Dan Bapak TNI berkata, saya akan support tenda untuk engkau 1 bulan buat pengobatan gratis. Tapi orang-orang saya boleh berobat. Silakan Pak, boleh. Jadi tenda gratis Bapak. Obat-obatan gratis. Ya dengan caranya lah ya. Nah, kalau cerita satu-satu gak selesai ya Bapak Ibu ya. Tapi itu caranya. Tantangan apapun di depan, apapun yang Tuhan sodorkan dalam hidupmu, makanan apapun yang Tuhan sodorkan di depanmu, jangan kau dorong balik ke Tuhan, tapi terima. Dan mulai makan, kunyah bersama dengan Tuhan. Karena ada ayatnya berkata seperti ini, Tuhan itu memberikan hidangan di hadapan para lawan kita. Makan. Itu adalah landasan iman pertama yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya gak pernah nolak waktu itu disodorkan ke saya. Saya berkata kepada Bu Iin, Bu saya minta duitnya Bu. Bu gimana caranya Bu? Enggak ada. Yang tahu adalah tiba-tiba tenda itu berdiri, pengobatan terjadi 1 bulan. Dan dalam 1 bulan itu banyak kesembuhan yang terjadi. Karena apa? Saya tahu itu tangan Tuhan. Tuhan yang menjamah di situ. Amin. Tuhan sudah memberikan semuanya Bapak Ibu dalam hidup kita. Selanjutnya, plan your execution. Rencana Bapak Ibu. Hikmat dibutuhkan dalam membuat rencana sebelum mengeksekusi Bapak Ibu. Amin. Hikmat, minta. Ayatnya berkata kalau kita kekurangan hikmat kita minta. Loh kita ini punya Bapa di surga yang punya segalanya. Ketika kita kekurangan hikmat kita minta. Mintalah hikmat yang dari Tuhan. Sebagai eksekutor ini kita memang harus ngatur semuanya Bapak Ibu. Dari A sampai Z. Bahkan sampai perintilan kecil-kecil kadang kita harus tahu. Ini jalurnya kemana, inputnya keluar kemana, outputnya kemana kita harus tahu Bapak Ibu. Kita memang harus bertanggung jawab. Sampai harus memikirkan untuk keuangannya seperti apa. Gak mungkin kita bikin KKR 100.000 orang. Dan kita nggak ngitung, kita nggak tahu keuangannya keluarnya dari mana. Yang mengerjakan siapa nggak tahu, nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi kita adalah orang-orang yang mengatur semuanya dari A sampai Z. Kita harus minta sama Tuhan hikmat, kekuatan untuk nge-grab di roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu.
Bukan cuma di roh, ya oke, kita doling, kita melakukan pemetaan, kita bagi kekuatan tim kita dan semuanya. Tapi di jiwa kita juga butuh, dan di fisik duitnya pun kita harus turun, benar-benar yang dari surga itu turun Bapak Ibu. Dan itu semuanya adalah ramuan untuk kita mengeksekusi. Hari itu Bapak Ibu, ini KKR udah berlangsung, sudah berjalan. KKR hari itu ada di Kalimantan, ada 25.000 orang ini KKR. Ibu Iin yang khotbah, yang siang Joshua di youth, yang malamnya Ibu Iin. Dan hari itu saya mengeksekusi Bapak Ibu di lapangan. Tapi saya ini adalah orang yang masuk di tengah-tengah, karena tiba-tiba Ibu Iin berkata, Melinda kamu harus berangkat ke sana. Dan saya memang gak tahu rencananya dari awal sampai pertengahannya, saya gak tahu. Tapi saya mengerjakan dari pertengahan sampai yang terakhir Bapak Ibu. Apakah ketidaktahuan saya ini menjadi excuse? Gak boleh. Saya harus menghadapi semuanya waktu eksekusi Bapak Ibu. Hikmat. Minta hikmat dalam memecahkan, dalam menyelesaikan masalah apapun. Tuhan kita itu sumber hikmat Bapak Ibu. Ya. Tapi hati kita harus bisa selaras dengan hatinya. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya juga harus dengan cepat ya. Hikmat. Di Lukas 9 ayat 12 sampai 17. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, saya sampai situ dulu. Saya mau berikan kabar baik buat setiap kita yang ada di tempat ini. Ternyata Yesus kita juga punya sisi yang koleris Bapak Ibu. Di situ ayatnya berkata apa? Kamu harus memberi mereka makan. Dan di situ tanda seru. Perintah Bapak Ibu. Perintah harus, tempatnya sunyi. Yesus, murid-murid berkata, ini udah sunyi, udah gak ada tempat penginapan, gak ada makanan, udah sore, ini orang-orang yang ngikutin kita ini banyak, ini gimana? Tapi Yesus tetap berkata apa? Harus beri mereka makan. Ini eksekusi on the spot Bapak Ibu. Eksekusi yang langsung on the spot. Tuhan gak ngomong kok sama murid-muridnya, nanti waktu aku selesai ngajar, beri mereka makan. Nah kalau kita KKR retret seperti ini, pemimpin kita masih berkata, nanti setelah retret, setelah sesi, beri mereka makan. Kita masih bisa menyiapkan. Coba, ini udah ikut jauh jalan, Yesus gak ada ngajar dan semuanya udah sore. Murid-murid berpikir, udah selesai, habis ini tugas kita udah selesai. Dan murid-murid berpikir, ayo Tuhan suruh mereka pulang, mereka udah waktunya makan sendiri di rumah mereka masing-masing. Tapi Yesus berkata apa? Enggak, hari ini engkau harus memberi mereka makan. Eksekusi Bapak Ibu. Dan apa yang Tuhan lakukan? Hari itu murid-muridnya berkata apa Bapak Ibu? Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini. Dan Tuhan ngomong, ya udah berikan 5 roti dan 2 ikan yang kamu punya. Seperti tadi yang dikatakan, waktu kita mengeksekusi di lapangan, Tuhan kadang gak butuh banyak dari kita, bukan nominalnya banyak, tapi Tuhan mau kita berikan semua yang kita punya. Hari itu yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan lah di tangan Tuhan. Hari itu memberi makan 5.000. Amin. 5.000 orang, lebih 12 bakul. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu, no excuse. Jangan kita berkata, aduh tapi Tuhan, tapi sebagai eksekutor, bisa gak kita menghilangkan kata tapi dari hidup kita? Tapi kita berkata, mari Tuhan, mari
Apalagi Tuhan. Mari Tuhan berjalan bersama lagi Tuhan. Mari Tuhan. Mari kita nikmati semua perjalanan ini bersama Tuhan. Amin. Tidak ada kata tapi. Hari itu murid-murid melihat mujizat 5 roti 2 ikan. Kalau mereka ngeroeng hari itu Bapak Ibu, gak akan terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Tapi karena semua sepakat, semua berkata, oke Tuhan, 5 roti dan 2 ikan aku serahkan di tangan-Mu. Tanpa berbantah-bantah. Dan biar di tangan-Mu ini benar-benar jadi sesuatu yang ajaib. Dan benar ketika Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kelihatannya Tuhan berkata, kamu harus buat KKR, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Ujungnya siapa yang mengerjakan Bapak Ibu? Tuhan. Ujungnya yang membuat 5 roti 2 ikan jadi lebih 12 bakul siapa? Tuhan. Ketika kita harus melakukan sesuatu, serahkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Amin. Amin. Selanjutnya. Dibutuhkan keberanian, disiplin, ketekunan dalam mengeksekusi. Di 1 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat selanjutnya. Di Hakim-Hakim 8 ayat 20 berkata seperti ini. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut sebab ia masih muda. Gak ada alasan apapun Bapak Ibu. Mau muda, mau dewasa, mau setengah muda, setengah tua, setengah dewasa. Gak ada alasan apapun untuk kita tidak mengeksekusi. Minta roh keberanian, ketakutan untuk melakukan sesuatu. Yeter ini adalah anak raja Bapak. Tapi seperti tadi yang dikatakan, untuk menjadi eksekutor kita juga butuh yang namanya melatih hidup kita Bapak. Melatih, naikkan setiap jam terbangmu. Ketika ada pelayanan apapun, kemanapun, pekerjaan apapun, sekecil apapun, mari berkata, aku mau, aku ambil tanggung jawab. Karena di situ Tuhan akan mulai memperlengkapi, membekali, mengisi setiap wadah kita. Amin Bapak Ibu. Yeter ini ketakutan kok, dia gak bisa membunuh. Hari itu padahal 1 mandat sudah diberikan, bunuh. Itu adalah ujian raja-raja dalam hidupnya. Tapi dia tidak melakukan, delay. Dalam hidupnya ada delay tiba-tiba. Mari kita, waktu kita mengeksekusi kita berkata no delay. Yang bisa mendelay kita itu hanya satu, ketakutan, keraguan. Waktu kita mau mengeksekusi sesuatu Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah menaruh, mari kita berjalan dengan Tuhan, bold Bapak Ibu. Apapun nanti, tapi lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Selanjutnya, mengeksekusi. Ini mulai kita dengan mengeksekusi apa yang sudah engkau rencanakan. Di 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Di 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-33 berkata, dan raja berkata kepada mereka, bahwa rapalah pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas begal betina kendaraanku sendiri, dan bawalah dia ke Gihon. Ini adalah cerita tentang di mana hari itu Adonia mau melakukan kudeta. Dia berkata bahwa aku yang akan menjadi raja. Aku yang akan menjadi raja menggantikan Daud, Bapakku. Tapi hari itu perjanjian Tuhan ada kepada Salomo.
Dan hari itu Batsyeba langsung datang menemui Daud. Dan Daud langsung mengeksekusi hari itu juga. Hari itu juga, bukan besok, bukan 1 jam lagi, bukan, tapi detik itu juga Daud langsung berkata, apa? Naikkan Salomo ke atas begal. Urapi dia di Gihon sebagai raja. Naikkan dia dan arak dia dan berkata dia sebagai raja. No delay Bapak Ibu. No delay. Gak ada ketika harus mengeksekusi hari itu juga. Tidak ada kata mundur. Tapi Daud langsung mengeksekusi. Dan yang ajaib, Salomo hari itu masih muda. Dia gak aeo Bapak Ibu. Dinaikkan begal, langsung dia berwibawa sebagai raja. Umurnya masih muda. Tapi dia tahu ada perjanjian. Dia adalah raja. Kapan waktunya gak tahu. Kapan waktunya Tuhan mengangkat engkau gak tahu. Kapan waktunya tiba-tiba perkenanan itu turun dalam hidupmu, engkau gak tahu. Kapan tiba-tiba engkau diutus, engkau gak tahu. Tapi hari itu Salomo juga gak tahu. Tapi tiba-tiba Tuhan, Daud berkata kepada dia, hari ini kamu naik ke begal ini. Dan hari ini engkau menjadi raja. Menjadi raja atas Israel. Kalau Salomo gak pernah mempersiapkan diri, dia gak akan naik di situ dengan wibawa. Dan yang selanjutnya ini lebih seru, ya. Mari kita lihat. Di 1 Raja-Raja 1 ayat 52 sampai 53 berkata seperti ini. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ia ternyata bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Ini Salomo waktu Adonia mendatangi Salomo. Bapak Ibu tahu endingnya gak bagaimana? Adonia berkata seperti ini. Yang satu yang aku minta, berikan siapa? Siapa? Siapa Pak? Abisak. Berikan Abisak kepadaku. Tahu yang Salomo ngomong? Kok cuma Abisak yang diminta? Kenapa bukan kerajaannya juga? Hari ini juga pancung Adonia. Eksekusi langsung hari ini. Siapa yang menghalangi kerajaannya? No delay. Langsung dieksekusi hari itu juga. Itu adalah cara raja-raja mengeksekusi Bapak Ibu. No delay. No delay. Bisakah kita melakukan itu? Apapun, bukan bunuh orang Bapak Ibu ya, ini cerita. Tetapi tidak ada delay dalam hidup kita. Ketika saat itu juga Tuhan berkata A, kau lakukan A. Tuhan berkata B, kau lakukan B. Tuhan berkata Z, engkau melakukan Z. Tanpa berbantah-bantah. Tanpa berbantah-bantah. Selanjutnya, mengeksekusi dengan kuat dibutuhkan keteguhan hati, berjalan dengan Roh Kudus, dan selaras dengan hatinya. Di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai ke-7 berkata seperti ini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bapak Ibu tahu ternyata Paulus itu juga orang, menurut saya juga orang eksekutor sejati Bapak Ibu. Dia adalah penginjil yang luar biasa, ya, penginjil yang luar biasa. Dia melakukan apapun tapi dia juga membiayai sendiri penginjilannya, betul? Dia adalah seorang tenda, tukang tenda. Ya, dia mengeksekusi banyak dalam hidupnya. Bahkan sebelum mungkin Tuhan menemui dia itu mengeksekusi orang-orang yang mengabarkan tentang Tuhan. Termasuk di situ Stefanus. Ya, itu yang mati dirajam itu karena tingkahnya si Paulus ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi hari itu Paulus ini ngalamin dengan Tuhan Bapak.
Bisa nggak kita sebagai eksekutor-eksekutor? Saya tahu kita ini adalah orang-orang yang bisa membuat keputusan dengan cepat. Kita ini orang-orang yang aku tahu, yang ku mau. Bapak Ibu, sebagian besar mungkin dari kita ini orang-orang yang berkata, aku tahu yang ku mau, aku tahu apa yang aku tuju. Tapi itulah Paulus juga, Bapak Ibu. Tapi hari itu Paulus mengalami sebuah yang namanya peremukan. Karena untuk kita bisa mengeksekusi bukan cuma sekedar yang aku mau, tetapi yang Tuhan mau, itu butuh untuk kita benar-benar berjalan dan selaras dan mengerti hatinya, dan kita benar-benar berjalan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Untuk benar-benar Paulus ini bisa selaras dengan hati Tuhan, Tuhan perlu kok untuk membutakan dia. Waktu perjalanan ke Damsik, Tuhan tiba-tiba berkata, aku ini loh Paulus, aku ini Tuhan yang kamu aniaya. Dan Paulus hari itu dia benar-benar buta. Dia gak bisa mengandalkan apapun hari itu kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Itu yang membuat perjalanan Paulus itu sangat-sangat luar biasa dan dahsyat, Bapak. Mau mengalami karam kapal, mau mengalami cambuk apapun, mau mengalami bagaimanapun, dia tetap berjalan dan tidak terhentikan bersama dengan Tuhan. Dan termasuk di hidupnya adalah dia sangat fleksibel, Bapak Ibu. Hari itu dia sudah punya rencana untuk pergi ke tempat lain. Tetapi di situ jelas-jelas dikatakan Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Di situ juga berkata, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bisa enggak kita saat kita sedang mengeksekusi berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan berkata stop, kita stop, Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata stop, mari jalan ke tempat ini, kita jalan, Bapak Ibu. Ini yang terakhir, kita berjalan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah ia mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saya mau garis bawahi kata segeralah. Segeralah. Kita harus punya keteguhan hati, kita harus punya determination, kita harus punya orientasi, Bapak Ibu. Kita harus tahu apa yang harus kita tuju, dan kita harus berani mengambil resiko dalam keadaan apapun, Bapak Ibu. Dan percaya bahwa Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kita. Yang terakhir, di Roma 11 ayat yang 36 berkata seperti ini. Karena Allah sendirilah yang menjadikan segala sesuatu, dan segala sesuatu berlangsung melalui Dia, dan untuk Dia berikanlah segala kemuliaan kepadanya sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah satu ayat yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika kita harus mengeksekusi segala sesuatu. Segala sesuatu berlangsung melalui Dia, Bapak Ibu. Tidak ada kalau bukan tanpa penetapan, tanpa rekayasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Dan jangan lupa, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagi kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita eksekusi, Tuhanlah eksekutor sejati, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Amin. Amin.